terbuka pada pemikiran orang lain yang berdasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, saya bacakan demikian. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Yang menjadi nas perenungan kita pada saat ini adalah pada ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu." Saudara, konon pada tahun 1805 di dalam istananya di Vienna, Napoleon pernah marah besar kepada seorang pemuda. Begitu marahnya Napoleon sampai-sampai ia mengusir pemuda itu dengan cara yang sangat kasar. Ia menendangnya keluar pintu. "Apa yang sedang terjadi?" tanya seorang diplomat Austria. "Pemuda itu membuat saya marah dengan gagasan-gagasannya yang paling tolol yang pernah saya dengar. Ia mengatakan bahwa ia dapat merancang kapal yang dapat menyeberangi lautan tanpa tiupan angin atau pendayung." Demikian Napoleon menjelaskan. Saudara, pemuda yang diusir oleh Napoleon itu ternyata adalah Robert Fulton, orang pertama yang menciptakan kapal uap. Namun, gagasan-gagasannya yang berharga itu tidak mendapat tempat di istana Napoleon. Saudara, dalam hidup ini
terkadang ada gagasan berharga yang tidak diberi tempat. Persoalannya lebih disebabkan karena kita tidak cukup terbuka dan menghargai pemikiran orang lain. Gereja adalah sebuah realitas sosial. Di dalamnya ada berbagai macam orang. Sejak semula, gereja telah terbiasa dengan tukar pendapat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, para rasul seperti yang kita baca tadi dan penatua-penatua melakukan sidang di Yerusalem. Dengan mengadakan sidang atau rapat, para rasul hendak memberikan contoh bahwa sebagai anggota gereja, kita harus saling menghargai dan terbuka pada gagasan orang lain. Berbagai gagasan yang muncul harus dimaknai sebagai berkat Allah untuk memperlengkapi gereja agar dapat terus bertumbuh dan melayani. Sebagai refleksi kita hari ini, menghargai gagasan orang lain adalah menghargai berkat Allah.